Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Hamdan yuwafi wa yukafi mazida ya Rabb. Alhamdu wa laka syukr. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Sahabat jemaah Majelis Keluarga Indonesia yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurlah di pagi ini Allah masih memberikan kita kenikmatan kesehatan, dan tentu yang paling utama yang harus kita syukuri adalah kenikmatan iman dan Islam. Sehingga dengan iman itulah alhamdulillah kita masih istiqamah dalam kebaikan, istiqamah untuk menghadiri majlis-majlis ilmu yang perlu kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas semua nikmat ilmu dan hikmah yang terus dibagikan oleh para guru kita di MKI. Dan kita doakan mudah-mudahan para guru kita senantiasa Allah berkahi, Allah sehatkan, Allah juga istiqamahkan dalam uh, dakwahnya. Wabil khusus kita doakan guru kita Ustaz Dodi Al-Jamari, Allah Ta'ala, Allah senantiasa memberkahi beliau dan terus menjaga beliau. Dan tentu kita sangat uh, berterima kasih atas semua ilmu yang selalu dibagi di setiap Rabu Kamis bersama guru kita Ustaz Dodi Al-Jamari. Salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita yang baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam, serta keluarganya, para sahabat, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang dirindukan oleh Rasulullah, umat yang dirindukan karena keimanan kita, dan karena itulah mudah-mudahan kita termasuk umat yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, di pagi ini sebagaimana biasa alhamdulillah kita kembali mendalami sebuah tema penting tentang nama-nama agung Allah. Dan wal awwal wal akhir, ini tema yang sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hadid ya. Kita akan membahas tentang tema ini yang sangat penting untuk kita memahami bahwa Allah al-awwal al-akhir, dan inilah tema yang mudah-mudahan membawa kita kepada keimanan yang kokoh dan juga amal soleh, karena iman dan amal soleh ini memang dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Dan alhamdulillah amal soleh yang selalu kita lakukan di setiap harinya adalah bersedekah, karena sedekah menjadi salah satu amal yang utama ya. Apalagi di bulan Rajab ini, beberapa hari menjelang Ramadan, tentu kita harus mempersiapkan bekal amal, tidak hanya bekal ilmu, juga bekal amal, sehingga di Ramadan kita bisa banyak, Allah sudah hidangkan bulan yang penuh berkah itu untuk kita semua. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah wa syukurlah, untuk kita doakan para sahabat kita yang juga hadir di majlis ini, baik yang sudah ada di Zoom maupun juga jamaah yang mungkin berhalangan hadir karena rusak ya, kalau sakit atau mungkin ada keperluan yang tidak mungkin ditinggal. Kita doakan mudah-mudahan kita semua senantiasa diberkahi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan tema tentang wal awal wal akhir sangat penting untuk kita pahami, dan insya Allah untuk pemahaman tentang al awal wal akhir menjadikan kita kuat tentang ketauhidan bahwa tidak ada awal sebelum Allah, karena Allah lah yang mengetahui siapa yang awal maupun yang akhir, dan tidak ada juga yang akhir setelah Allah. Karena itulah pemahaman kita yang lurus ini yang penting kita miliki, sehingga kekokohan inilah dalam iman dan Islam menjadikan kita termasuk orang yang istiqamah dalam kebaikan. Dan sekali lagi di bulan Rajab, mudah-mudahan kita termasuk orang yang memanfaatkan bulan yang istimewa ini, bulan haram yang di sana dilipat gandakan pahala
oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi sebaliknya, orang yang berbuat dosa di bulan ini juga akan dilipat gandakan dosanya. Inilah satu peringatan untuk kita semua. Mudah-mudahan nasihat untuk saat pribadi dan juga untuk jamaah menjadi pengingat pentingnya bulan yang istimewa. Dan alhamdulillah guru kita juga sudah bersama kita. Alhamdulillah, syukurlah. Gimana kabarnya? Studi Al-Kiram. Alhamdulillah bikhair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Yes. wabarakatuh. Alhamdulillah bidoaikum insyaallah. Dari pemberian guru cahaya. Mudah cahaya ini juga sama saja. Ya Rab. Kita hanya iman, cahaya iman yang terus, mudah-mudahan Allah terus menyinari cahaya iman untuk kita Ya semua. Rab. Ya Rab. Ya Rab. Di Depok hujan, Zat? Tadi sih hanya sedikit gerimis, pas subuhan tidak hujan. Tapi semalam sempat ya, gerimis kecil gitu ya, tidak terlalu besar. Mudah-mudahan menjadi rahmat Ya, untuk kita semua juga yang di daerah lain sedang hujan. di Bekasi alhamdulillah Allah adem turunkan aja. Di Tennessee yang banjir, Insya Allah, angin ya. tornado juga. Di Jeddah juga kan, kalau nggak salah. Jeddah banjir. Dan Tennessee setelah kebakaran itu di California, Los Angeles, terus di Tennessee itu hujan apa? Kalau kita puting beliung ya, tornado itu. Sempat lihat beritanya barusan. Dan Ya, mudah-mudahan. api itu adalah junudullah ya. Betul. Betul. Kalau lihat Al-Baqarah 266 ternyata bunyinya begitu. Iya. Dan Angin yang membawa api ya. Allah kalau udah bikin ayat keren banget. baik, Ustaz, tafadhal masykurah, kita mulai Tayyib. sama-sama kita Syukran. simak ya. Jazakumullah. Wal Mata awal. Allah. Mata Allah fi kulli hayatikum insyaallah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalna sakinata fi qulubil muslimin walladzi anzalna Qur'ana fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasulullah ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Allahumma ya muallim Daud alimna wa ya mufahhim Sulaiman fahimna. Allahumma faqihna fiddin wa alimna at-ta'wil. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, calon penghuni surga semuanya, kita mensyukuri setiap apa yang Allah SWT hadirkan sebagai sebuah keniscayaan, dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah SAW, berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Allahumma amin. Teriring doa seluruh pembina, seluruh pengurus, seluruh muhibbin dan jamaah dari Majelis Keluarga Indonesia, baik yang menyimak kajian pagi ini maupun yang tidak, nanti mungkin akan mengikuti rekaman. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan hidayah, inayah, qudrah iradahnya, dan juga dilengkapi dengan maunahnya sehingga kita bisa menjalankan keistiqomahan di dalam Islam yang kita jalani ini sampai kepada akhir hayat kita menjemput husnul khatimah dan kelak dikumpulkan kembali bersama keluarga di surga. Amin. Allahumma amin. Al-awwal akhir. Al-awwal al-akhir ini Allah yang maha awal
dan Allah yang Maha Akhir. Beruntungnya kita di Indonesia, serapan kata bahasa Arab ini menjadi cukup tinggi, sehingga kita tahu awal itu apa, akhir itu apa. Dan kata Syekh Tosun Bayrak Al-Jirahi, karena Allah tidak berawal, dia pun tidak berakhir, dia kekal. Semua yang ada memiliki dua ujung, yaitu permulaan ketika dia diciptakan dan penghabisan ketika dia mati. Tetapi Allah adalah yang pertama karena dia menciptakan makhluk pertama dari ketiadaan. Dialah yang terakhir ketika semuanya musnah, hanya dia yang tetap ada. Ummu Salamah radhiyallahu an, beliau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa satu musibah lalu dia mengucapkan apa yang diperintahkan Allah, yaitu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Segala sesuatu yang datang dari Allah akan dikembalikan kepada Allah, dan wahai Allah, berikanlah kepadaku pahala dari musibah yang aku terima, maka gantikan dengan yang lebih baik. Ketika itu Ummu Salamah kemudian berkata, ketika suamiku Abu Salamah meninggal dunia, aku berkata, siapa orang Islam yang lebih baik dari Abu Salamah? Penghuni rumah yang pertama berhijrah ke rumah Rasulullah SAW. Lalu aku mengucapkan doa tersebut, maka Allah menggantikan untukku Rasulullah SAW sebagai suami. Masya Allah. Jadi ketika Rasulullah SAW meminang Ummu Salamah sempat menolak karena beliau katakan bahwa saya ini temperamental, katanya, gampang emosi. Tapi Rasulullah SAW menyatakan, insya Allah aku akan sabar membersamaimu. Itu Masya Allah. Dan Ummu Salamah adalah radhiyallahu anha yang di waktu perjalanan ke Hudaybiyah di tahun yang ke-6 Hijriyah, beliau dicegat bersama kabilah yang sekitar 1.400 sampai 1.500 tahun, 1.500 kabilah. Beliau radhiyallahu anhu adalah yang tertahan di Utsman. Kemudian Rasulullah SAW membelokkan kabilah itu ke Hudaybiyah, dan kemudian ketika Rasulullah SAW meminta kepada para sahabat untuk bernegosiasi dengan orang kafir Quraisy, ketika itu Utsman bin Affan sebagai delegasi negosiator untuk kemudian menyepakati beberapa hal. Uniknya, ketika 3 hari Utsman bin Affan tidak kembali ke Hudaybiyah, maka semua kabilah menyatakan kalau sampai terjadi sesuatu pada Utsman, maka misi ibadah yang dijalankan ke Mekah ketika itu maka akan menjadi misi perang. Qadarallahu wa syafa'al, Allah tidak menginginkan peperangan itu terjadi, dan kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu an datang bersama utusan dari kafir Quraisy, dan kemudian terjadilah kesepakatan Hudaybiyah. Yang pertama, tidak boleh orang Muslim masuk ke Mekah. Kemudian maksudnya tidak bolehnya itu nggak boleh kembali lagi pulang ke Madinah. Orang-orang Mekah kalau mereka ke Madinah harus kembali pulang ke Mekah, dan ibadah yang mereka niatkan itu harus dikerjakan tahun depannya. Maka disepakati ketika itu, ya sudah, Rasulullah SAW minta para sahabat, ayo kita tahlul di sini dan kita potong hadiu kita. Itu sampai 3 kali Rasulullah SAW menyatakan itu. Mari kita tahlul, kita potong hadiu kita. Tidak ada satupun sahabat dari 1.400 bahkan 1.500 sahabat yang kemudian melakukan itu sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Padahal jika kita melihat bagaimana para sahabat ini biasanya sam'an wa ta'atan, apa yang didengar pasti ditaati. Tapi kali ini tidak terjadi. Yang terjadi
Ketika itu Rasulullah SAW kok udah dikasih tahu 3 kali kok nggak mau dengar ya. Maka Rasulullah SAW masuk ke tendanya Ummu Salamah, mengeluhkan, kenapa para sahabat tidak mau mengerjakan apa yang aku perintahkan seperti biasanya. Maka dengan bijaknya Ummu Salamah radhiyallahu anha menyatakan bahwa keluarlah, kau potong hadiahmu, kau panggil tukang cukurmu, maka bercukurlah. Mereka akan mengikutimu. Nah, dan itu betul. Ya. Rasulullah SAW keluar, dia potong hadiahnya, kemudian dipanggil tukang cukurnya, beliau potong semua, ambil pedang yang panjang-panjang itu, kemudian memotong, setelah memotong kambing, terus kemudian mereka pegang kepalanya sahabatnya untuk tahallul. Kebayang nggak pedang gede-gede gitu, mereka seolah-olah kayak saling berbunuhan gitu. Saking seru ya 1.500 ngangkat pedang hanya untuk buat apa, ngambil rambut, luar biasa. Nah, statement istirja atau mengembalikan segala sesuatu yang datang dari Allah dikembalikan kepada Allah, ini kalimat yang sering kita ungkapkan ketika ada musibah kecil maupun besar. Kalau kita renungkan, kalimat ini punya makna yang sangat dalam. Dia menggambarkan hakikat dari keberadaan manusia dan semua hal yang tercipta. Kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Allah al-awwal, Allah al-akhir. Dia maha awal dan maha akhir. Maka di dalam Asmaul Husna dikenal juga Asma Allah al-awwal dan al-akhir. Ini maknanya semua berawal kepada Allah dan kepadanya semua akan berakhir. Jadi Allah adalah pangkalan tempat bertolak dan pelabuhan tempat bersauh. Dia adalah zat yang wujudnya tidak ada permulaan dan keberakhiran. Kedahuluannya bersifat tetap dan keberakhirannya adalah sesuatu yang mustahil. Maka segala sesuatu yang jika kita pelajari, maka berawal segala sesuatu darinya dan berakhir akan kembali kepadanya. Sementara ulama memahami pula bahwa Asma al-awwal al-akhir ini adalah 2 nama yang berarti permulaan dari segala sesuatu dan keberakhiran atas segala sesuatu. Dan dengannya hadir permulaan, kepadanya berpulang keberakhiran. Tidak ada sesuatu pun sebelumnya dan tidak ada yang sesudahnya. Karena jika ada yang berawal pasti berakhir. Dan Allah paling awal dari segala yang diadakan dan paling akhir dari semua yang dibinasakan. Maka terkait hal ini Syekh Tosun Barak Al-Jarrahi memberikan ulasan yang sangat bagus. Allah adalah zat yang paling akhir. Kita tidak dapat mengatakan dia adalah akhir dari segala yang akhir karena dia tidak dapat disamakan dengan yang mendahuluinya. Karena dia tidak berawal, dia tidak berakhir, dia kekal. Semua yang punya 2 ujung yaitu permulaan pasti ada penghabisannya. Ketika diciptakan pasti akan mati. Dan Allah adalah yang pertama karena dia telah menciptakan makhluk pertama dari ketiadaan dan dia yang terakhir karena ketika semuanya musnah hanya dia yang tetap ada. Nah, bagaimana kita meneladani asma Allah al-awwal al-akhir? Kita kan paham ya bahwa hidup manusia ini ibarat lingkaran di mana awal dan akhirnya adalah satu. Awalnya diciptakan Allah, akhirnya juga akan kembali kepada Allah. Ketika diciptakan, kita berada dalam kesucian, maka kita harus kembali berada dalam keadaan suci juga ketika kembali kepada Allah. Makanya pemahaman terhadap asma Allah hal awal akhir ini seharusnya bisa menuntun kita untuk lurus di dalam hidup ini. Segala yang kita lakukan senantiasa ada dalam kerangka penghambaan kepada Allah Ta'ala dan aplikasinya termuat dalam 4 sikap. Yang pertama, semua aktivitas yang kita lakukan hendaknya diniatkan karena Allah. Dilakukan sungguh-sungguh karena Allah. Diakhiri dengan tawakal. Jadi, lakukan yang terbaik, jadi yang terbaik biar Allah mengerjakan sisanya. Kemudian, sebelum, ketika, dan akhir sebuah amal, semua disandarkan kepada Allah. Karena boleh jadi ketika kita beramal soleh, kita mengawali dengan niat yang lurus karena Allah, tapi di tengah-tengah amal kita tergelincir oleh riya misalnya.
Waliyadzubillah, kita menjadi senang dan semakin termotivasi memperbagus amal saat ada orang spesial yang melihat dan memuji. Ya. Atau bisa jadi awalnya selamanya pertengahan selamat, tapi di akhir kita gagal mempertahankan keikhlasan karena terjerembab dalam ujub dan takabur. Maka penting bagi kita untuk memusatkan pikiran dan amal hanya untuk Allah semata. Berpikirlah bagaimana agar amal kita diterima Allah. Titik. Tidak usah mengharap balasan, pujian, ada balas jasa, keuntungan, dan seterusnya. Lakukan yang terbaik, sampaikan dengan cara terbaik, berikan yang terbaik dengan hati yang terbaik. Ya, setelahnya baru tawakal kepada Allah. Yang kedua, Allah sebagai al-awwal hendaknya menyemangati kita untuk menjadi pionir dalam setiap kebaikan. Kita dituntut menjadi teladan yang paling awal dalam keteguhan iman dan ketulusan Islam, paling awal memasuki masjid, paling awal meminta maaf saat melakukan kesalahan, paling awal bangun untuk sholat malam, paling awal dan paling banyak menunaikan sedekah dan lainnya. Intinya menjadi paling awal dan paling depan dalam berbuat kebaikan. Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa menjadi pemantik semangat untuk menjadi pionir dalam kebaikan, dikatakan bahwa barang siapa dalam Islam memberikan satu contoh yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala atas kebaikan dirinya dan pahala atas orang-orang yang mengamalkannya sesudahnya tanpa berkurang sedikit pun pahala-pahala mereka itu. Namun barang siapa di dalam Islam mempelopori satu hal yang tidak baik, maka dia menanggung dosanya dan dosa orang-orang yang turut melaksanakannya tanpa berkurang sedikit pun dosa-dosa itu. Jadi apa istilahnya? Amal jariyah dan dosa jariyah begitu ya, waliyadzubillah. Dalam hadis yang lain kita bisa lihat di dalam surah As-Saffat, surat yang ke-37 ayat yang ke-24. Ada yang berkenan untuk membaca, monggo silahkan. Surat 37 ayat yang ke-24. Mangga. Mulai Ustaz. Mangga. Taina. Surat surat 37 ayat 24. berapa Ustaz? 24. 24. Mangga. Ya, sebentar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tahanlah mereka di tempat perhentian. Sesungguhnya mereka akan ditanya. Ya. Jadi ketika kata Rasulullah SAW, barang siapa mengajak kepada satu perkara, meskipun hanya mengajak satu orang, pada hari kiamat nanti dia akan ditahan untuk mempertanggungjawabkan itu. Kemudian dia membaca waqifuhum innahum mas'ulun, dan tahanlah mereka di tempat pemberhentian karena mereka akan ditanya. Seperti itu. Nah, tidak ada orang yang paling banyak mendapatkan passive income pahala selain Rasulullah SAW. Betapa tidak? Kepada beliaulah bermuara semua kebaikan yang dihadirkan oleh Islam. Aku adalah orang yang paling besar pahalanya di antara kalian semua di hari kiamat karena aku mendapatkan pahalaku dan pahala orang yang mengikutiku. Maka berdakwah ini menjadi bagian yang seharusnya kita lebih banyak memberi ketimbang mencari. Jadi kalau ada orang yang berdakwah niatnya mencari, nah ini perlu dipertanyakan keikhlasannya. Karena saya sering bergabung dengan banyak organisasi ormas lah ya, ormas Islam, tapi kemudian banyak yang oportunis dan itu menjadi bagian yang kok gini gitu. Di awal-awal saya belajar Islam itu melihat ada orang yang kok gitu. Katanya Islam ini mentingin akhirat. Ternyata banyak yang oportunis menjadikan apa jadi jual agama ya. Waliyadzubillah. Mohon doanya supaya kita semua di sini bisa beramal dengan ikhlas lillah, tidak ada tendensi keduniaan karena biar dunia yang ngejar kita, bukan kita yang ngejar dunia. Waliyadzubillah. Yang ketiga, nama Allah al-akhir hendaknya menjadi pemompa semangat untuk menghadapi pergulatan hidup. Nah, kesungguhan untuk menerobos aneka rintangan dan masalah ini adalah modal yang sangat berharga bagi siapapun yang meraih kemenangan dan kesuksesan di akhir kehidupan. Bukankah Allah memberikan pertolongan kepada orang-orang yang ulet dan teguh pendirian? Atau menurut seorang pujangga, orang yang ulet, engkau tidak boleh sesaat pun diam termangu.
Engkau tidak boleh berhenti bekerja sehingga engkau buahkan pekerjaan baik atau buruk. Jadi kalau kita ini 24 jam beramal, pasti ada bagian yang dikerjakan buat Allah, ada yang dikerjakan bukan untuk Allah. Atau kita fokus kepada melakukannya ditujukan kepada Allah, atau selainnya atau sisanya pasti dikerjakan bukan atas nama Allah, bukan kepada Allah. Waliyadzubillah. Di dalam surah Al-Insyirah, Alam Nasyrah ya kalau kita bilang, di situ disebut bahwa A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ini yang Allah sampaikan. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu, dan kami telah menghilangkan kepadamu daripadamu beban yang memberatkan punggungmu, dan kami tinggikan bagimu sebutanmu, karena sesungguhnya sudah kesulitan pasti ada kemudahan, dan sungguh sudah kesulitan pasti ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai, kerjakan dengan sungguh-sungguh yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Artinya surah ini meminta kita untuk melakukan apple to apple. Jangan semua disambi, tapi nggak kelar semua. Ya. Belum selesai ini udah pindah, belum selesai ini udah pindah. Tuntasin satu-satu. Maka ketika Rasulullah SAW menghadapi masa sulit, ketika beliau ditinggal wafat istri dan pamannya, boikot kejamnya dari kaum musyrikin Quraisy, itu dengan rahmat dan kasih sayangnya Allah menghibur dan melapangkan dada beliau dengan turunnya rangkaian ayat ini. Kata usri berarti kesulitan yang begitu hebat, namun kesulitan ini selalu diapit dengan yusr. Ya, ada SMS yang sangat bagus dari seorang sahabat, petikannya begini: kehangatan hanya bisa kunikmati jika aku pernah kedinginan. Cahaya hanya bisa menyinari jika aku pernah berada dalam kegelapan. Bahagia hanya bisa aku syukuri apabila aku pernah dalam kesulitan. Ya Rabb, terima kasih Kau telah memberikan kesempatan untuk mensyukuri semua berkah dan karunia-Mu. Jika Engkau tidak pernah memberikan kedinginan, kegelapan, kesedihan, mungkin aku akan selalu mengabaikan nikmat yang Engkau berikan kepada kami. Mungkin kami akan menjadi manusia yang kufur nikmat, dan tanpa kami sadari kami berjalan jauh darimu. Terus ingatkan kami ya Allah, jangan biarkan kenikmatan melalaikan kami dari mengingat-Mu, karena tidak ada tujuan kami selain untuk bertemu dengan-Mu. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, calon penghuni surga semuanya, ketika kita menghadapi kesempatan hidup lalu mengembalikan semua kepada Allah, Allah memberikan kemudahan begitu luar biasa. Terlebih bagi kita yang sering mendawamkan Allah la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta tajalul hazna idza syi'ta syahla. Semua kesulitan pasti jadi mudah kalau sudah di tangan Allah. Artinya hujan tidak selamanya turun, ada saatnya berhenti, ya, dan berubah jadi pelangi, dan badai pun akan pasti berlalu, ya. Nah hidup ini perjuangan, sedangkan tidak ada perjuangan yang mudah, dan setiap perjuangan pasti butuh pengorbanan. Kita buka surat yang ke-65, ayat yang kedua dan ketiga. Dari mulai wamayatakillah itu. Ini apa? Ayat 1000 dinar katanya ya. Mangga kalau ada yang sudah ketemu. Ya udah, ayat Mangga. Ayat 2 dan 3. 2 dan Dari 3. ya. Arabnya Wamayatakillah. Oh ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Maka apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah kembali kepada mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu. Dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Mulai dari situ terus. niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Yang ketiga, dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya, dan barang siapa bertawakal kepada Allah,
niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Nah, gitu ya. Jadi janji Allah itu jelas. Dari mulai wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertakwa kepada Allah pasti akan diadakan baginya jalan keluar. Bagian ayat yang keempatnya yang frase terakhir teh, punten. Wa may yatawakkal wa may yattaqillah. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, Mhm. niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Masya Allah, dimudahkan. Jadi, wa may yattaqillah yaj'al lahu fi umrihi yusra. Akan ada begitu kemudahan ketika kita bertakwa kepada Allah. Ibaratnya, kalau kita kemudian berada dalam satu situasi yang sangat tidak menguntungkan bagi kita, ibaratnya kita masuk ke kereta, kita masuk ke bis yang kita tidak mendapatkan tempat duduk, maka yang terjadi kita harus berdiri dan tidak tersisa satupun tempat duduk buat kita. Maka apa yang kita lakukan? Tidak boleh kita kemudian menjadi fatalis, kemudian naik ke kendaraan itu bis atau kereta, kemudian menyatakan bahwa ya sudah saya ditakdirkan sama Allah, disuruh berdiri, ya udah saya berdiri aja, tanpa ikhtiar apapun. Setidaknya kita bisa buka kaki lebih lebar, menyandarkan tubuh kita ke besi sandaran atau tidak ke bangkunya orang, atau kita bisa berpegangan dengan kokoh sehingga apapun yang terjadi Allah gombang-ambingkan kita dalam keadaan yang sangat tidak menguntungkan dan sangat tidak menyenangkan bagi kita pun kita masih tetap berpegang kepada Allah tabaraka wa taala. Maka direm nggak nyusruk, digas nggak ngejengkang kita. Tapi kalau kita kemudian menjadi fatalis, ya udah saya berdiri aja deh, saya terima nasib, itu nggak ada ikhtiar. Maka tawakal bukan dengan kelemahan dan tidak boleh menjadikan kelemahan sebagai tawakal. Yang keempat, menjadikan akhirat sebagai tujuan utama. Siapapun yang menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya, dia harus beramal secara maksimal dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Kita lihat surah Al-Kahfi ayat yang ke-110. Kalau udah ketemu, monggo silahkan baca terjemahannya aja, nggak apa-apa. Silahkan. 18, 110. Ada? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia menyekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Nah, makasih Pak Ena. Baik. Jadi ketika akhir pekan misalnya kita sholat duha, niatnya 6 rakaat. Karena agak kesiangan kita mungkin sholatnya sekitar jam 9:30, 10 begitu. Karena ada yang kita mesti kerjakan. Niatnya dalam hati 6 rakaat nih. Asyamsu ad-duha, al-kafir al-ikhlas, al-asr, al-kausar. Gitu ya. 6 rakaat. Pertama, asyamsu ad-duha, assalamualaikum, assalamualaikum. Berdiri, Allahu Akbar, al-kafir al-ikhlas, assalamualaikum, assalamualaikum. Begitu berdiri, ada bel. Ting tung, assalamualaikum. Ada orang rumah yang bukain pintu, ternyata ibu mertua misalnya. Ibu masuk tuh. Kita yang sedang sholat di dalam, bagaimana tuh sikap kita? Apakah kemudian rusak niat kita yang 6 rakaat tadi gara-gara mertua, biar kelihatan kita ini solehah atau soleh di mata mertua, gitu ya. Berbagai macam cara tuh bisikannya setan. Yang pertama kita buka pintu, kita tarik sajadah biar kelihatan sama mertua kita lagi sholat duha. Berarti niatnya sudah bukan kepada Allah. Dia sudah mempersekutukan Allah dengan mertua. Atau dia tuntaskan itu. Ya, dia tuntaskan. Begitu keluar, sum'ah, ingin didengar.
Iya tadi salat duha dulu, jadi nggak nemuin. Hati-hati dengan amalan-amalan yang begitu bisa rusak gara-gara ketidakikhlasan kepada Allah tadi. Jangan pernah menyekutukan. Em, atau kemudian kita ingin menyembunyikannya sebagai sebuah bagian. Mohon maaf tadi masih di dalam. Nah, itu selesai sudah. Ya. Jadi bagian ini menjadi bagian yang kadang-kadang kita ingin amal soleh kita diketahui oleh banyak orang. Nabi Isa alaihissalam pernah berpesan bahwa sembunyikan ibadah-ibadah sunnahmu, dan beliau bilang diperkelimis apa namanya rambutnya kalau lagi puasa. Jadi jangan kelihatan kalau kayak orang lagi puasa kayak. Jadi suruh menyembunyikan ibadah sunnah. Nah, ketika kita memahami seperti itu, maka segala sesuatu yang akan jadi mudah kalau kita memiliki tujuan atau target yang kita tujukan kepada Allah. Atau kalau kita memiliki gambaran tentang peristiwa yang akan terjadi, kalau seperti ini, maka hasilnya akan seperti ini. Seseorang bisa mengalami kegamangan dalam hidup karena dia tidak yakin dengan apa yang dilakukan. Dan ini bersumber dari ketidakjelasan tujuan. Dan memulai tujuan akhir itu membuat semua amal jadi jelas, terarah, dan terprogram. Start with the end. Ya. Kalau tujuannya surga, maka 10 tahun ke depan apa yang harus dicapai? 5 tahun sebelumnya ngapain? 3 tahun sebelumnya ngapain? Setahun terakhir ini mau ngapain? Sehingga kita punya apa namanya, countdown to heaven, gitu ya. Kita tahu bahwa kita memastikan diri kita untuk sampai kepada surga dengan amalan seperti apa. Nah, kalau kita sudah punya tujuan seperti ini, maka semangat kita nggak akan mati. Karena kita yakin bahwa ketika mengalami kegagalan, kita tidak akan larut dalam kegagalan tersebut. Yang jadi PR adalah ketika kita jatuh, maka yang harus kita lakukan adalah bangkit setiap kali kita jatuh. Nah, tujuan besar yang ingin dicapai itu, kita juga berpikir bahwa didasarkan pada tujuan akhir ini lebih memastikan arah hidup kita di masa depan. Ibnu Jauzi menyatakan bahwa siapa yang melihat akhir dari satu perkara itu di awal langkahnya dengan mata hatinya, kelak dia akan memperoleh hasil yang baik dari perbuatannya dan akan selamat dari akibat buruknya. Jadi orang-orang yang beriman itu menjadi bagian yang selalu visioner, selalu melihat ke depan. Melakukan sesuatu itu apa yang akan saya dapatkan pahalanya. Celah surganya ada di mana? Dan itu akan kita temui di setiap persoalan. Anak, pasangan, orang tua, mertua, tetangga, kerabat, teman sejawat, siapapun. Teman ngaji, sesama jamaah, sesama pengurus, kepada siapapun. Maka cari celah surganya. Bisa diraih dengan dana, bisa diraih dengan tenaga, bisa dengan ide, boleh. Bisa dengan doa, bisa dengan apapun yang kemudian kita berusaha untuk cari celah surganya. Salah satu sahabat saya mengatakan, Ustaz, saya masih belum bisa kalau pakai uang karena belum punya kecukupan. Nggak ada masalah. Kita bisa bantu dengan ide, kita bisa bantu dengan keterampilan kita bisa bantu. Kalau bisa nulis, kalau bisa nyatat, kalau bisa sharing dakwah ke siapa saja yang kita kenal, itu juga jadi bagian yang kemudian juga ketika mereka melakukan itu, ini jadi apa istilahnya, pendorong saya untuk mulai berdakwah. Padahal kalau dilihat dari sisi pengetahuan, saya ini sangat jauh dibanding sama para asatidz di MKI gitu ya. Jadi kalau mereka sekolahnya sekolah agama gitu, saya malah nggak sekolah agama. Mereka betul-betul tekun, berbagai kitab ditelaah gitu. Kalau saya baru berbagai mustami dan lebih banyak talaki kepada para guru. Dan ini secara CV itu jelek banget kalau orang ngelihat.
ada hal yang kemudian kita harus pahami bahwa pencapaian seseorang menuju kepada sesuatu itu ketika kita paham bahwa yang dituju adalah dakwahnya, maka yang terjadi adalah saya menemukan ada dua hadis yang Rasulullah SAW sampaikan, ketika engkau mendakwahkan sesuatu dan dakwahmu diterima oleh seseorang dan Allah memberikan hidayah kepada orang tersebut, maka pahalamu seperti sinar matahari, luasnya pancaran sinar matahari. Masya Allah itu. Gitu. Terus ada hadis yang lain lewat Ahmad kalau nggak keliru, barang siapa mendapatkan hidayah Allah dari jalan dakwahmu, maka engkau akan mendapatkan unta merah. Jadi unta merah itu ibarat kita kalau di versi majasnya zaman Rasulullah SAW dulu itu ya, sekarang mungkin Lamborghini atau Ferrari lah gitu ya. Jadi prestis banget itu. Nah kemudian Rasulullah SAW dan para sahabat mampu istiqomah memperjuangkan Islam ini meskipun berbagai macam kesulitan. Sebab mereka punya tujuan yang jelas, yakni surga. Seorang sahabat pernah bertanya, ya Rasulullah, kalau saya mempercayai Anda, beriman kepada Allah, beribadah, dan berjuang di jalan Allah, apa keuntungan yang akan saya dapatkan? Maka Rasulullah SAW menjawab, di dunia kamu akan bahagia, di akhirat kamu akan mendapatkan surga. Maka sahabat itu berujar, dua itu sudah cukup bagi saya. Masya Allah. Nah, bagaimana spirit kita dalam memiliki visi dan komitmen keakhiratan dalam hidup ini? Ini bagian yang harus setiap kita memahaminya secara jelas. Ya. Banyak di antara kita yang mengidap penyakit kronis yang berbahaya, tetapi dia tidak menyadarinya. Penyakit ini adalah tidak punya visi dan tidak punya komitmen dalam hidup. Tidak adanya visi dan tujuan dalam hidup ini menjadikan pendek pikiran. Karena pendek pikiran dia lebih tertarik pada hal-hal yang sifatnya instan. Nggak mau proses. Ya. Yang memberikan kenikmatan sesaat tanpa memikirkan akibat yang akan ditimbulkannya. Ya. Generasi mie instan ya. Mie instan aja masih butuh proses ya. Mesti ngerebus air dulu. Bikin mie-nya dulu di pabrik. Berapa lama itu. Tetap butuh proses. Nah, tidak adanya visi menjadikan seseorang tidak komit menjalankan nilai kebenaran. Dia terombang-ambing dalam ketidakpastian, dia tidak memiliki semangat juang untuk sukses dan istiqomah dalam beramal, dan dua penyakit ini tidak punya visi yang jelas dan tidak punya komitmen dalam kebenaran, pada akhirnya akan melahirkan ketidakdisiplinan. Dan ketidakdisiplinan ini adalah modal awal untuk meraih kegagalan. Padahal Allah Tabaraka wa ta'ala sudah memberikan tuntunan kepada kita. Kita sama-sama lihat surat yang ke-59 ayat yang ke-18. Biasanya jadi materi khutbah Jumat ini. Salah satu ayat yang dipakai. Silakan. Al-Hasyr surat 59 ayat 18. Silakan. Baik, Ude. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memerhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Insya Allah. Jadi dua kali Allah SWT menyebutkan bertakwalah kepada Allah. Dan takwa itu seperti pernah yang kita bahas. Takwa itu bukan hanya sekedar secara definitif kelas 3 SD menyatakan bahwa takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan. Bukan cuma itu. Tapi lebih kepada bagian yang melakukan sesuatu karena Allah, menjalankan bersama dengan Allah, dan mengakhirinya membersamai Allah. Jadi tidak pernah terlepas yang namanya takwa itu dari mulai sejak awal sampai akhirnya. Sehingga ketika kita memahami bahwa apa yang Allah SWT berikan kepada kita, itu adalah pertama persiapan. Persiapan dengan apa? Dengan takwa. Yang kedua, berbekal. Berbekal untuk akhirat. Jadi ini bagian yang kemudian amal saya udah cukup belum ya?
Gitu. Maka bertakwalah itu sampai 2 kali disebut sama Allah SWT. Pertama bertakwalah, terakhir bertakwalah. Dan bahkan masih ditandaskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan satu statement yang sangat luar biasa. Apa itu? Innallaha khabirun bima ta'amalun. Allah Al-Khabir, kita belum bahas nih Al-Khabir. Nanti ada kan sampai pada waktunya. Al-Khabir itu maha teliti. Sukovindo aja kalah teliti itu. Kalau kita bawa air 1,5 liter gitu ke Sukovindo, dia apakah layak minum atau apa? Kita ambil dari air tanah yang dari pompa, kita cek tuh. Oh, nanti ketahuan tuh. Kaliumnya sekian, sadahnya sekian, keasamannya sekian. Oh, itu dicek satu-satu pakai pakai tabung reaksi itu, dites satu-satu, dikasih katalis satu-satu. Diteliti betul-betul satu ini bakteri E. coli-nya ada berapa dan seterusnya. Maka ketika kita memahami ini layak diminum tapi harus dimasak terlebih dahulu, bisa ada rekomendasi seperti itu. Nah, Allah Tabaraka wa Ta'ala punya ketelitian yang maha teliti terhadap segala apa yang kita kerjakan. Jadi kita kerjakan sesuatu karena tadi mertua, maka satu saat nanti akan ditenteng kita ke hadapan mertua kita tuh minta pahala sama dia. Sementara kita nggak akan bisa dapat pahala dari orang tua kita, dari mertua kita, dari siapapun. Makasih, sayang. Ketika kita paham bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala meneliti dengan sangat teliti pergerakan hati kita, maka tidak ada yang bisa selamat kecuali menyelamatkan hatinya terhadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mau anaknya sehebat apapun, mau hartanya sebanyak apapun. Lihat surat yang ke-26 ayat 88, 89. Silakan. Izin Nana Ude. Mangga. Surat 26 ayat 88 dan 89 ya. Tafadhali. Masykur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Jadi ketika satu saat nanti, sekarang mungkin kita bangga dengan anak kita. Wah, anak saya ini, anak saya ini, anak saya ini. Anak yang pertama ini hafalannya sekian. Anak yang pertama ini udah prestasinya apa, bla 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 segala macam. Pada saat itu ketika hati kita tidak selamat, kita hanya membanggakan keadaan anak kita sementara kita tidak mampu menyelamatkan keluarga kita kepada keluarga surga. Maka ayat itu cukup menandaskan kita. Dan nanti kita akan seperti yang pernah saya sampaikan di surat 80 ayat 34. Kita akan saling tuntut kalau kemudian kita tidak mengajarkan agama kepada anak-anak kita. Surat yang ke-80 ayat yang ke-34. Itu boleh lanjut, dibaca. Ude? Boleh. Baca sampai ke 37 kalau nggak salah. Silakan. 36 Ude. Bismillah, 37 boleh. 34 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pada hari itu manusia lari dari saudaranya, dan dari ibu dan bapaknya, dan dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. Kita akan, ya. Terus? Pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri. Nah, itu sebelum itu. Jadi, ketika kita tidak mengajarkan agama kepada anak-anak kita, itu akan saling tuntut. Ketika ada anak kita yang belum pakai jilbab, misalnya, terus kemudian kita biarkan anak kita seperti itu. Apa yang terjadi? Pada saat di hari itu, nanti mereka, kamu kenapa nggak pakai jilbab? Orang tua saya nggak pernah ngajarin, saya nggak pernah diajarin agama. Itu bagian yang kemudian semua saling tuntut. Berikan dosa-dosa saya kepada bapak saya dan ambil pahalanya buat saya. Wah, ngeri banget itu. Jadi orang yang muflis kita itu kalau nggak ngajarin agama kepada keluarga kita. Mengerikan buat saya.
kalau sampai pada saat itu kita nggak ngajarin agama kepada anak. Terserah bahwa kita kemudian sudah mengajarkan dianya ngeyel, terserah ketika kita sudah menyampaikan tapi dianya tidak mau menerima, itu bukan urusan kita lagi. Tapi kewajiban kita adalah terus mengingatkan lagi, mengingatkan lagi. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa orang tua yang sukses adalah orang tua yang tidak perlu membangunkan anaknya pada saat sholat subuh. Itu orang tua yang sukses. Nah, sementara kita kemudian memahami bahwa sebetulnya kalau kita niatkan, betul-betul niat. Ya, kita kalau lagi mau berangkat ke luar negeri, apa segala macam, kok bisa bangun lebih awal, prepare lebih seru. Nah, kenapa untuk sholat ke hadapan Allah saja kita begitu berat untuk melakukan itu? Jadi ibaratnya kalau kemudian kita lihat keseharian kita, apa yang bisa jadi celah surga yang bisa kita lakukan? Coba nih, para ayah. Sampaikan kepada para ayah. Salam saya kepada para ayah. Coba masuk ke kamar mandi. Kalau masuk ke kamar mandi itu kira-kira sudah dibersihkan atau belum? Adakah budget untuk beli pembersih? Kemudian kerak-kerak air yang kemudian masih menggenang, ada yang masih kemudian kotor, membekas di kotoran-kotoran putih itu. Apakah memang ada kuas tertentu yang kemudian dibersihkan kepada keran-kerannya yang mungkin ada yang dari stainless, mungkin ada yang dari bahan tertentu yang kemudian kalau kita tidak pernah bersihkan, maka itu menjadi noda yang sangat banyak. Kalau para ayah yang bertanggung jawab atas kebersihan rumah tangga, keluarga, maka keran yang bocor, keran yang tidak tidak pada tempatnya, kemudian semuanya lah. Ya, sehingga kita mendisiplinkan diri untuk kemudian saya akan menunjukkan kepada anak-anak saya bahwa inilah cara saya bekerja. Maka ajarkan mereka kepada jalan agama ini sehingga mereka betul-betul dalam keadaan apapun mereka siap untuk kemudian menghadapkan pada kondisi di mana ini karena ajaran orang tua saya. Nah, kalau tidak, naudzubillah min dzalik, kayak tadi cukup membuat kita menjadi nggak usahlah bangga-bangga sama anak, nggak usah bangga-bangga sama harta, gitu. Karena nanti akan saling tuntut. Waliyadzubillah. Ini karena apa? Karena tidak adanya visi dan komitmen tadi. Jadi sibuk beraktivitas tapi semua yang dilakukan nggak efektif. Saya kan sudah bekerja di luar kota, saya jadi pulang itu ya terima beres. Nggak gitu. Tanggung jawab tetap pada suami. Bahwa kemudian nyuruh orang, bahwa kemudian minta orang khusus sebulan sekali, rutin ya, tolong bersihin di tempat saya dan seterusnya. Gitu. Itu boleh-boleh saja secara teknis. Tapi tanggung jawabnya tetap ada pada kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, seorang remaja akan tergelincir melakukan maksiat karena tidak punya visi yang jelas dalam hidupnya. Bagaimana dia bisa membangun keluarga yang sakinah? Apa akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatan? Semuanya gelap. Dia hanya memikirkan kesenangan untuk waktu itu saja. Dia Muslim, tapi dia tidak punya komitmen dengan nilai keislaman. Nah, seorang pegawai yang tidak punya visi dalam hidup dan komitmen terhadap nilai, dia akan bekerja seenak perutnya. Tidak berpikir, tidak berpikir untuk mengembangkan diri dan bekerja secara profesional. Banyak banget ambil puding. Cuma 2. Sehingga tidak berpikir untuk mengembangkan diri dan bekerja secara profesional. Siapa di antara kita yang menjadi anggota perpustakaan? Pasti nggak banyak. Siapa yang punya budget belanja buku bulanan? Pasti nggak banyak. Karena hanya orang yang punya visi ke depan dan menebarkan manfaat adalah orang-orang yang dia terus menggali. Gitu. Dia hanya menuntut hak tanpa peduli dan kewajibannya. Maka jangan heran kalau satu waktu yang sangat singkat, yang bersangkutan akan tergusur oleh
perubahan. Begitu juga seorang pejabat yang tidak punya visi dalam hidup, komitmennya menjaga amanah rakyat sangat diragukan, dia akan sangat mudah tergelincir dan menyalahgunakan jabatan untuk memperkaya diri tanpa peduli dengan akibat yang ditimbulkan. Seorang pedagang yang tidak punya visi dan komitmen dalam hidup, dia terabas saja apa yang kemudian buat dia menguntungkan. Dia akan mudah menipu pembeli, dia akan rela menukar kebahagiaan dan keberkahan rizkinya dengan keuntungan yang sedikit. Maka sebagai seorang hamba dari al-awwal al-akhir, dia punya visi dan tujuan yang jelas dalam hidup. Lalu dia berjuang keras untuk menjaga komitmennya. Outputnya pun jelas. Dia akan menjadi manusia yang disiplin. Meskipun Allah SWT akan sempitkan rizkinya. Tapi dengan kedisiplinannya, gerbang kesuksesan akan dia jalan. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Nggak berasa, tahu-tahu udah 6:30. Saya balikin dulu ke Ustadz Khalis supaya kita bisa berbagi rahmat. Tafadhal ya Ustadz. Baik, alhamdulillah. Jamaah yang tentang wal awal wal akhir dan tadi penjabaran yang komprehensif ya, yang juga memahaminya dengan selalu tidak mengajak kita untuk melakukan aktualisasi atau aplikasi dari apa yang kita pahami, kita karena tidak harus dari sebuah teoritis, tapi juga seharusnya memang ilmu tentang asmaul husna itu adalah ilmu yang harus ada prakteknya. Baik, jamaah Allah, masih ada waktu untuk berbagi rahmat itu ya, untuk saling atau mungkin ada ingin sharing, bertanya, silakan siapkan pertanyaannya. Dan sebelum saya menjawab, kita simak informasi komersial berikut ini. Himalaya salt atau pink salt berasal dari batu gunung yang hanya asin tanpa mineral lain selain NaCl. Zamira Salt diproduksi dari garam laut yang diuji secara klinis dan memiliki hasil laboratorium. Kekayaan mineralnya sempurna. Di pagi hari matahari bersinar, ku hirup aroma manis yang segar. Oh Nuna Premium Palm Sugar, rindu rasa pahit tak tersisa. Di setiap teh, kopi dan sarapan. So, beli dulu. Oh Nuna manis, alhamdulillah. Assalamualaikum sahabat, Remember Kids kembali hadir dengan desain yang beragam. Tentunya tetap nyaman, simple, dan trendy. Dengan bahan katun combat 30S, sangat nyaman dipakai si kecil, baik untuk berpergian maupun bermain seharian. Yang berminat silahkan chat admin ya, ada harga khusus untuk pembelian minimal 3 pieces. PMP 812 dibuat dengan bahan-bahan segar pilihan, dilengkapi dengan kuah cuko khas Palembang, sungguh menambah kekayaan rasanya. Segera diorder, dijamin ketagihan. Tampil cantik dan tetap syar'i dengan brand Rayhan. Dibuat dari bahan ceruti baby doll, sangat nyaman dipakai sehari-hari dan membuat kesan elegan. Desainnya original dan anggun. Segera order dan pilih warna kesukaanmu. Dapur Sundari Muara Kuang menyediakan bermacam kuliner khas Palembang di kota Bandung. Tersedia juga paket pelajar, cuma goceng loh. Paketan vakum juga melimpah, cocok deh buat yang mau jualan lagi. Aneka produk bisa dicek di website Tokopedia dan lainnya, hanya di PMP Palembang 7 Saudara. Alhamdulillah.
Baik, alhamdulillah dari kita sudah mendengarkan sekilas ya tentang produk-produk dari eh, jamaah kita di Majelis Surga Indonesia. Dan sekarang saatnya untuk kita bertanya atau mungkin sharing tentang pemahaman kita seputar Asmaul Husna yang tadi sudah dibahas oleh guru kita tentang wal awal wal akhir. Silakan ada yang ingin bertanya atau menambahkan atau sharing. Eh, Kalau tentang al awal wal akhir itu memang tidak terkait dengan batas waktu saja. Karena Ya. kan kalau kita memahami sekilas awal itu berarti ada kaitan dengan waktu, akhir ada waktu. Hmm. Padahal Allah itu di luar waktu itu sendiri gitu ya. Ya. Karena seluruh makhluk pasti ada awalnya, pasti ada akhirnya. Dan Allah adalah yang paling awal dan Allah yang paling akhir. Seperti penjelasan awal. Nah, ini ada Mbak Happy di Bali, Happy Maria, di ruang chat. Mengajarkan agama kepada anak itu kewajiban ayah saja apa kewajiban ibu juga? Ayah ibu, makanya sampai kita bikin sekolahnya kan, sekolah ayah bunda. Karena gini, lihat surat 16 ayat yang ke-78. Di sana Allah SWT menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Sungguh Allah lah yang telah mengeluarkan kita dari perut ibu kita nggak tahu apa-apa. Ya. Kemudian Allah jadikan pendengaran, penglihatan, dan nurani. Untuk apa di situ disebutnya? La'allakum tashkurun. Agar kalian bisa bersyukur. Siapa yang mengajarkan kepada bayi yang nggak bisa apa-apa itu? Kalau bukan kedua orang tuanya. Maka kitalah yang kemudian, mohon maaf nih, ibu-ibu punya 25.000 kata dalam satu hari dari sisi penelitian kecerdasan linguistik. Maka kemudian hadirkan produktivitas di dalam menyajikan kecerdasan linguistik itu. Ini bukan masalah bawel atau tidak, tetapi ketika kita melihat anak kita sudah bangun pagi, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Setiap pagi kita ajarkan begitu terus, lama-lama dia akan memahami bahwa anak-anak kita tahu bahwa itulah doa bangun tidur. Belum lagi kalau kita mau menuju, ini pupnya udah bau. Yuk kita kamar mandi yuk. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ajarkan itu. Toilet training kita umur berapa kepada anak? Lepas pampers umur berapa? 2 tahun. Nah, 2 tahun itu diajarin nggak bahwa Allah menguasai alam raya ini termasuk jin yang ada di kamar mandi? Ajarkan Iya, itu. udah. Ajarkan itu. Sehingga ketika pokoknya nggak ada tuh anak-anak yang kemudian mama temenin mau kamar mandi takut gelap, nggak ada lagi begitu, karena tahu bahwa yang menguasai alam raya ini adalah Allah tabaraka wa taala. Nah, nanti terus tuh ya berbagai ujian apa segala macam, kalau kamu lagi kesulitan minta sama Allah ya. Imam Syafi'i rahimahullah taala ketika beliau masih kecil, kan umur 7 tahun beliau sudah hafal Quran ya. Kemudian ibunya sering bantuin tetangga. Apa istilahnya kalau orang Jawa orang rewang gitu ya, bantuin tetangga. Nah, begitu saatnya pulang beliau bawa makanan buat Syafi'i kecil. Biasanya gitu. Kalau Om aku lapar, udah sholat 2 rakaat dulu. Jadi sholat 2 rakaatnya Imam Syafi'i itu dari kecil memang sudah hafal Quran ya. Jadi panjang lah. Disiapin lah sih makanan itu di belakang dia sholat. Jadi begitu selesai, Assalamualaikum, balik badan, udah ada makanan. Masya Allah. Nah, yang terjadi keajaibannya adalah satu kali ibunda Imam Syafi'i kemudian bantuin tetangga. Terus lupa bahwa dia harus pulang ngasih makan buat Imam Syafi'i. Begitu sampai di rumah, Imam Syafi'i lagi nyuci tangan.
kamu udah makan? Makanan dari mana? Nggak tahu, saya seperti biasa aja. Begitu selesai sholat 2 rakaat karena saya lapar. Setelah itu salah, balik badan, sudah ada makanan ini. Allahu Akbar. Itulah makanan yang dari surga dikatakan dalam beberapa riwayat. Disampaikan seperti itu. Seperti Ibunda Maria. Ya. Maryam kalau di kita ya. Ibunda Maryam itu tidak pernah keluar dari mihrabnya. Makanan-makanan surga hadir buat beliau. Balik lagi ke tadi. Wa may yattaqillah yaj'alhu makhraja. Nah, kita sudah berikan apa kepada anak kita? Jangan sampai kita jadi orang yang muflis. Kalau misalnya cuman bapak saja yang ngajarin anak, nanti ibu pahalanya dari mana? Cuman dari air susu doang sama melahirkan. Jangan. Ajarkan setiap anak itu setidaknya Al-Fatihahnya datang dari kita. Bacaan Al-Qur'annya setidaknya dari kita. Hafalan-hafalan suratnya kalau kita nggak bisa hafal, kita bisa pegang Quran, kita bisa murojaah tiap kali. Ayo pagi ini murojaah, start, terusin. Yuk kita ulang lagi, ini apa di sana. Jadi jadikan tradisi di rumah itu. Sehingga ketika liburan bersama-sama gitu. Nah, alhamdulillahnya saya mencoba menerapkan itu dan membahagiakan sekali, Masya Allah. Kalau anak-anak pulang dari pondok, ada yang pulang dari kampus gitu ya. Jadi liburan, udah kalau naik kita mau lagi nemenin saya ngopi gitu misalnya, yuk kita ngopi di situ. Nah, itu sepanjang jalan, yuk kita murojaah juz 30. Semua kita pujiin itu. Masya Allah gitu. Jadi dari mulai bawah ya, karena yang paling kecil biasanya hafalannya paling pendek. Nah, anak-anak saya itu rata-rata 7 juz lah gitu ya, nggak ada yang sampai 30. Mantu saya 30 juz gitu. Mungkin jadi dibilang Al-Hafiz masih pantas gitu. Nah, ketika mencoba untuk mengajarkan itu, terusin tularin ke anak kita supaya dia juga punya giroh untuk kemudian mengajar dan seterusnya. Ajarkan kepada mereka how to tell the truth in a nice way gitu. Itu begitu mengajarkan itu tuh, makanya saya kepengen keluarga saya ya keluarga yang memahami agama gitu. Jadi kewajiban kita laki-laki untuk mengajarkan istri juga menjadi istri yang salehah. Wallahu a'lam. Dan Ini Imam ada Syafi'i satu itu single, ya, dan Imam Syafi'i itu benar? single parent. Single parent. Beliau dan luar biasa ya, Oh, Masya bisa Allah. menghasilkan seorang imam besar Betul, itu. betul. Masya Allah. Ibu yang luar biasa. Jadi Imam kalau Bukhari yang juga ini single parent, ibu tunggal. Nah, ini ada yang luar biasa dari kitab Wafayatul A'yan. Ini ada kisah yang menakjubkan dari kesabarannya Sa'id bin Ismail Abu Utsman Al-Hiri. Beliau ini imam pada masa yang doanya diijabah oleh Allah SWT, mu'jabal dakwah. Dalam kisahnya beliau bisa melihat bagaimana perilaku seorang hamba yang menjadikan akhirat sebagai orientasi kehidupannya. Satu ketika Maryam, istri Abu Utsman, bertanya kepada suaminya, amal apa yang paling kau harapkan di sisimu kelak? Abu Utsman menjawab, istriku, dulu saat aku muda belia, ketika orang-orang sekitarku membujukku untuk segera menikah, sementara aku masih menolak untuk melakukan itu, tiba-tiba ada seorang wanita yang mendatangiku dan berkata, wahai Abu Utsman, aku mencintaimu dan kecintaan yang melenyapkan rasa kantuk dan ketenanganku. Karena itu aku memohon kepadamu demi yang maha membolak-balikan kolbu, agar kau bersedia menikahiku. Waduh. Perempuan kalau udah begitu sama laki-laki mah lepek-lepek ya. Kemudian ditanya sama Abu Utsman, apakah ayahmu masih hidup? Iya, ayahku berprofesi sebagai tukang jahit. Singkat kata, aku pun menikahinya katanya. Ketika malam pertama ternyata aku mendapatinya sebagai orang yang buta, sebelah, pincang, serta buruk rupa dan perangainya. Aku berkata dalam hati, ya Allah, bagimu segala puji atas apa yang telah kau tabirkan untukku. Keluargaku lalu mencelaku atas pernikahan tersebut, tapi aku justru semakin memuliakan bersikap baik kepadanya. Dia kemudian tidak membiarkanku untuk pergi dari sisinya. Aku tinggalkan majelis orang-orang soleh untuk keridhoannya, serta untuk menjaga perasaannya. Dan kondisi ini berlangsung selama 15 tahun lamanya. Seringkali aku merasa seolah-olah sedang menggenggam bara api, tapi hal ini
tidak pernah aku tunjukkan kepadanya. Aku tetap bersikap baik kepadanya sampai akhirnya dia wafat. Nah, tidak ada amal kebaikan yang paling aku harapkan di sisiku kelak selain dari usaha kerasku untuk menjaga perasaannya selama 15 tahun itu. Insya Allah. Jadi kesabaran beliau ini luar biasa. Ada yang lain silakan. Silakan Bunda Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga teh. Afwan Ude, untuk membatasi pikiran liar manusia seperti misalnya kayak keponakannya Allah itu kan maha awal dan maha akhir. Nah, sebelum menciptakan alam semesta dan isinya, Allah tuh ngapain ya katanya gitu. Nah, kita sebaiknya menjawab seperti apa Ude? Terima kasih. Assalamualaikum. Sorry, agak ke distract saya. Boleh diulang teh? Kan misalnya membatasi pikiran-pikiran liar manusia seperti kayak keponakan saya nanya nih, Allah itu maha awal dan maha akhir. Ya. Sebelum menciptakan alam semesta dan isinya itu Allah ngapain ya gitu, kayak gitu-gitu deh pertanyaan yang liar-liar kayak gitu-gitu, gimana jawabnya? Ya. Baik, Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Sampaikan begini, ada ini ungkapan yang sangat luar biasa. Tafakaru fi khalqillah wala tafakaru fi dzatillah. Jadi jangan pernah berpikir tentang zatnya Allah, tapi pikirkan tentang ciptaannya. Karena membuat kita akan menjadi semakin liar nanti menyetarakan Allah dengan makhluk. Kira-kira Allah itu sama nggak sama makhluk? Sampaikan begitu. Kalau nggak sama, berarti jangan memperspektifkan Allah sebagaimana kita. Jadi ketika Allah sebelum menciptakan itu terus ngapain? Itu urusan Allah. Apakah sedang mendesain, apakah sedang menata ulang semua segala macam, itu urusan Allah. Kaifiahnya serahkan kepada Allah. Tapi yang kita yakini adalah apa yang diciptakan sama Allah itu yang mesti dipikirin. Kita bayangkan bahwa dari udara saja gitu ya, berubahnya bisa sangat luar biasa. Air gitu ya, air itu ketika dingin membeku, ketika cair dia turun ke bawah, ketika panas dia menguap. Itu saja sudah membuat kita harusnya terkagum kepada Allah SWT sehingga punya pemahaman bahwa Allah keren banget ya. Apa yang kita bisa pelajari dari air? Ketika cair merendah, ketika masalah menguap kembali ke atas, maka jadilah seperti air. Ketika dingin diam, ya. Ketika cair dalam keadaan biasa-biasa selalu merendah, stay low, gitu. Tapi ketika ada sedang masalah, maka kembalikan kepada Allah. Itu kan bicara tentang air aja gitu. Belum lagi ngomong soal yang lain. Kalau kita disuruh bayangin Allah mempersiapkan segala sesuatunya dengan kesibukan yang sangat luar biasa. Allah mendesain ini buat Allah mudah karena kun fayakun gitu. Dan jadinya itu enggak serta merta terus ada revisi seperti kalau kita bikin sesuatu gitu. Pak kurang bagus nih, sempurnain dikit, nggak ada. Allah jadi bikin ya sudah begitu. Itu bahkan ada beberapa pertanyaan yang Nabi Adam itu punya pusar nggak? Coba pertanyaan sampai kayak gitu. Karena kalau ada pusarnya berarti beliau dilahirkan seperti sebagaimana kita. Nah kan gitu. Sampai ada riwayat yang malaikat mencelupkan tangannya ke pusarnya Nabi Adam supaya masuk. Nah, kan itu jadi bagian yang kadang apa sih gitu. Ngapain yang begitu dipikirin gitu. Jadi kalau pikiran-pikiran liar seperti itu kembalikan kepada Allah itu bukan makhluk. Jadi jangan dibayangkan bahwa Allah itu seperti makhluk. Nanti ketemu tuh. Saya pernah sampaikan ke salah satu jamaah saya ketika umroh. Ditawarin untuk umroh yang kedua, dia bilang, ayo kita umroh lagi. Enggak, mama udah bohong sama aku. Loh, bohong apa?
Katanya kita mau ke rumahnya Allah. Kok Allah nggak ada? Waduh, itu nanggepin pikiran liar begitu, udah ngiterin Ka'bah berapa kali tuh? 7 kali lebih tuh. Kok Allahnya nggak ada? Kita kan mau ke rumah Allah. Maka menjelaskan itu harus dengan porsinya mereka. Saya sampaikan bahwa yang di Cibubur itu rumah siapa? Rumah Papa. Oke. Yang di Bogor, villa itu punya siapa? Villa Papa. Papa di Bogor nggak? Enggak. Di mana? Cibubur. Nah, itu kan villanya Papa. Kok papanya nggak ada di situ? Bingung dia. Saya bilang, Allah ada di ars, rumahnya Allah di setiap masjid yang ada di bumi. Maka dimanapun kita menemukan masjid, di situ rumah Allah. Jadi Allahnya sendiri nggak mungkin dia tinggal di satu tempat di bumi, gitu. Tetapi Allah menguasai bumi ini. Allah ada di ars, yang kekuasaannya meliputi segala sesuatu. Kamu bisa hidup kayak sekarang ini, kamu bisa main game, itu Allah yang kasih. Jadi benturkan dengan keadaan-keadaan yang dia bisa cerna. Karena kalau udah pikiran liar begitu, hati-hati tuh. Nanti ketemu sama agnostik, sama orang-orang ateis, dihabisin itu. Iya betul. Salah jawab jadi bahaya. Pokoknya kembalikan bahwa Allah ada di ars dan Allah itu bukan makhluk. Jangan disetarakan dengan makhluk. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'. Wallahu a'lam. Udah jam 7, Ustaz. Oh, Manita, monggo terakhir. Iya. Terakhir ya, Banita ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Ya, Bude. Udah balik dari Bengkulu? Alhamdulillah, bersyukur. Semoga sudah sampai semua kirimannya. Kopi. Udah belum sampai. Ya, Ustadz Khalid sudah sampai. Kalah nih kayaknya JNE-nya nih Ustadz. Jadi mohon maaf. Lanjut. Iya. Lanjut. Seperti tadi udah bilang bahwa Allah adalah Maha di awal dan di akhir. Kemudian kita sudah meyakini, bahkan kita sudah menjalankan, yang walaupun mungkin belum sempurna dan mungkin nggak ada juga manusia yang sempurna. Yang mau saya tanyakan di sini adalah gini, kita sudah yakin bahwa suatu masalah atau suatu kejadian itu datang dari Allah dan akan pasti ada akhirnya. Seperti surat Insyirah, di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Tapi kadang saya menemukan satu kesulitan itu bisa bertubi-tubi gitu deh di waktu yang sama gitu. Belum selesai satu masalah udah ada masalah lagi, sampai astagfirullahaladzim. Yang kalau misalkan nggak kuat-kuat iman tuh yang udah sampai ya Allah apa sih ini gitu. Nah itu gimana menyikapinya Ude? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalamu ala rasulillah. Yakini bahwa apa yang datang dari Allah gak akan pernah keliru. Gitu kan ya? Sepakat ya? Ya. Oke. Pasti ya Ude ya? Hah? Pasti ya? Iya dong. Karena gini, lihat surat 2 ayat 216. Di situ Allah SWT gunakan idiom perang. Kutiba alaikumul qital, diwajibkan kalian perang. Wa huwa kurhun lakum, dan kalian nggak suka sama perang. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Sangat boleh jadi kamu nggak suka sama perang itu. Boleh jadi kamu nggak suka sama sesuatu, tapi itu baik buat kamu. Orang mati bisa syahid loh, surga langsung. Wa asa an tuhibbu syai'a, boleh jadi kamu menyukai sesuatu, bahwa syarrul lakum, dan itu baru buruk buatmu. Artinya kita mesti mencerna bahwa oh ini maksudnya Allah apa ya? Oh oke. Saya disuruh apa nih? Oh kali ini saya disuruh sabar. Oh di sisi ini saya tangguh. Oh disuruh lebih manjangin istiqomah dan seterusnya. Karena setiap kali Allah SWT ngelihat kita lulus ujian, pasti dikasih ujian yang lebih keren lagi. Yang Allah nggak akan membebani kita lebih dari kesanggupan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Gitu. Nggak mungkin. Allah zalim nggak mungkin. Kalau saya malah justru nunggu. Saya biasanya gini. Makin masalah itu di ujung tanduk, ini sebentar lagi pasti datang bantuan Allah. Oh, harus diyakini ya Ude. Loh, saya yakinnya begitu. Ini kalau udah dipepetin nih kan inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra.
Udah, ini nunggu sampai mana sih nih? Sampai mana sih nih? Sampai mana sih nih? Gitu. Begitu tek mentok tek tuh kan bener gitu. Tapi kan nggak paham juga, Ude. Kadang-kadang kan manusiawi ya. Ya Allah, Iya gitu kan. itunya iya. Tapi gini maksud saya, kalau ada bisikan setan sama bisikan malaikat yang mau diikutin yang mana? Fisika susah ngomongnya. Sesederhana itu, Eh, gitu. Makanya dalam berbagai potensi karakter kita, surat 95 ayat 4 dan 5 itu Allah SWT menjadikan setiap manusia itu punya dua potensi karakter, melesat jauh ke kanan atas atau ke kiri bawah. Jadi kadang-kadang Allah SWT menjadikan kita laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, syarat dan kondisinya berlaku nggak? Berlaku ketika dia taat, ketika dia bertakwa. Kan iman itu naik turun ya. Naiknya Iya. iman karena ketaatan, turunnya iman karena kemaksiatan. Dan ketika summaradadnahu asfala safilin, setelah itu kita dikembalikan kepada tempat yang serendah-rendahnya kerendahan. Nah, di situ kita mesti mawas tuh. Wah, ini nggak bisa kayak begini. Ya Allah, maka saya sering tawarkan kepada para sahabat, mungkin ada yang pernah jadi saksi hidup, itu membaca la haula wala quwata illa billah itu menjadi bagian yang menyempurnakan kelemahan. Jadi ada satu jamaah ketika di sa'i itu mukanya udah capek banget, kakinya udah berat banget. Saya tatap beliau, la haula, dia baca la haula wala quwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya tanpa izinmu ya Allah. Begitu dia baca itu, pelan-pelan tuh kayak ada malaikat mengangkat pundaknya terus kemudian dia dengan tegap jalan. Itu kok bisa gitu? Selesai. Dia berterima kasih sekali sama saya. Ustadz, itu tenaga dari mana Ustadz? Dia nggak tahu. Sementara kita melupakan Allah, kemudian sementara Allah adalah seolah-olah haukalah itu bagian yang datang dari saya gitu. Bukan. Haukalah itu dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Asal kita terus begitu, yakin Allah pasti berikan kepada kita. Dan tidak berhenti dari situ. Ketika ada satu hadis riwayat Ahmad yang menyatakan bahwa barang siapa membaca istighfar dan tahlil, maka tidak ada kuasa yang gelap di urusan dia. Artinya jin nggak akan ganggu. Astagfirullah la ilaha illallah. Baca aja banyak. Astagfirullah la ilaha illallah. Astagfirullah la ilaha illallah. Tuh kata Mas Ella tuh, penting yang ngaji terus di MKI, jaga iman, jaga kewarasan. Ya, insyaallah. Cuman gitu berarti banyak istighfar, Sama tahlil, tahlil, ya. tapi yakin bahwa pertolongan Allah pasti ada dan udah ibaratnya udah hampir kebenam gitu loh, Ude. Ya. Gini, ada dua hadis yang saya favorit banget sama hadis ini. Yang satu bilang begini, hadis Muslim. Ada satu dosa yang hanya bisa dihapuskan dengan musibah. Nah, saya nggak tahu dosanya Mbak Nita apa aja gitu ya, sampai harus ada musibah yang akan menghapus dosa itu. Tapi jangan mesti ikhlas, gitu. Oke. Yang kedua hadisnya adalah inna ilaha ida ahabba kauman. Sungguh ketika Allah mencintai satu kaum atau satu manusia, satu hamba. Ibtalahum, diberikan ujian, diberikan musibah. Faman radhiya falahu ridho. Siapa ridho dengan musibah itu, Allah ridho. Wa man sakhita falahu sukhat. Siapa yang marah, maka Allah lebih marah dari itu. Para ahlu sufa di belakang Masjid Nabawi itu mereka selalu berusaha untuk menghadirkan hadis itu dalam kenyataan hidup mereka. Jadi kalau mereka nggak diuji sama Allah tabaraka wa taala, nggak dikasih musibah sama Allah, itu malah sedih mereka. Ya Allah nggak sayang sama saya. Malah nungguin musibah. Kan jadi, gimana tuh? Nggak nyampe kita. Gitu. Jadi kalau saya malah sekarang ini nunggu ini apa lagi habis ini.
Ini apa lagi habis ini? Ini habis ini apa lagi? Karena setiap persoalan yang hadir di dunia ini tidaklah satu musibah, sampai terkesuk duri aja menghapuskan dosa coba. Kurang apa kita ini? Mungkin ada wudhu yang harus kita sempurnakan. Mungkin ada akhlak yang harus kita muliakan. Mungkin ada, banyak banget kalau kalian. Ini udah belum, ini udah belum, ini udah belum. Itu banyak kan, oh iya ini belum, oh ini belum. Berarti compang-campingnya amalan kita itu jadi kepentingan kita untuk memperbaikinya. Menuju kepada kesempurnaan yang nggak ada yang bisa sempurna, tapi setidaknya berusaha untuk jadi sempurna. Jadi Hafalan kita Quran. maaf. Jadi kita berpikir ke diri kita, bukan kita memikirkan masalahnya itu kenapa begini, kenapa begitu ya. Iya. Coba tanya di sini siapa yang nggak punya masalah? Coba angkat tangan. Nggak ada. Ini kalau dibuka semua nih, ayo semua open cam, pasti semua wajahnya mirip ini, wajah-wajah penuh masalah. Iya. Karena kalau nggak ada masalah, kita nggak punya amal. Hidup lempeng-lempeng aja, everything goes well gitu. Apa yang akan bisa jadi amal? Nggak ada. Iya. Saya pikir kalau kita sesuai dengan planning kita, rencana kita itu yang di jalan yang benar ya, Ude. Itu berarti kita sudah baik. Tiba-tiba terus yang saya tadi bilang adalah ujian itu, tahu itu ujian dari Allah untuk amal ibadah kita. Tapi itu bisa beruntun, maksudnya ini bisa bertubi-tubi di dalam waktu yang bersamaan gitu. Iya. Rasulullah SAW coba cek sirahnya. Cek sirahnya. Berapa kali beliau merasakan ketidakberuntungan dalam konteks. Bapaknya meninggal, dia belum lahir. Ibunya meninggal, dia masih kecil. Dibenci sama orang kafir Quraisy. Diboikot, diancam dibunuh, macam-macam. Apa yang enggak? Udah semua udah selesai. Kita udah nyampe ke situ belum main. Yakinlah bahwa Allah ngasih itu mudah-mudahan jadi inspirasi. Iya, gitu. Terima kasih, Barakallah. Barakallah. Alhamdulillah, jazakallah khairan. Yang sudah menginspirasi kita ya. Mudah-mudahan jadi amal jariah yang tentu tidak hanya dan keluarga, untuk kita semua yang mendengarkan, tentu juga sebisa mungkin juga menyampaikan kepada orang lain. Mudah-mudahan ilmu ini adalah ilmu yang sangat bermanfaat dan amal jariah. Ada kuisnya, Ustaz. Ada kuis, Ustaz. Ada hadiah Zamira 1 kilo berikut sama nasal flash sama maskernya. Kalau ada yang bisa motret kamar mandinya yang sudah dibersihin sama suami. Jadi ada suami yang bersihin kamar mandi, nah itu boleh dipost di keluarga MKI, nanti bisa dapat itu. Yang kalau paling yang paling suami gimana? Berikutan ya. Iya, khusus yang ada suaminya. Oh ya, silakan buruan nih dapat hadiah dari Ude ya. Iya. Alhamdulillah nih ada kuis, silakan untuk buru-buru Zamira dengan minta suaminya untuk membersihkan kamar mandinya. Masya Allah. Diskriminasi Ude. Kamar mandi saya berani foto, tapi yang bersihin saya loh. Iya, makanya. Mestinya si Kevin itu. Jauh deh dia. Alhamdulillah, Masya mudah-mudahan ini menjadi sebuah amal yang Allah ridho dengan kita semua. Dan ilmu yang sangat bermanfaat ini mari kita juga sebarkan ke orang lain ya, ke keluarga kita, tetangga kita, orang terdekat kita, para sahabat kita, dan mudah-mudahan banyak sekali orang ketika diajak untuk ngaji kan mendapat kebaikan dari kita, juga menjadi amal yang terus untuk kita ya, ya. Karena Allah khairu wal Mustafa ya. Baik, kita tutup majlis ini karena sudah jam 7 nih dengan doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Astagfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa
وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا